Sekarang kan harus diurai juga kalau yang disebut sebagai itu adalah merupakan akte palsu. Seperti apa? Seperti apa gitu loh. Kan nyatanya para pihaknya yang mengakui. Isinya Makanya dalam konteks UJN kan kemudian menyebutkan bahwa kalau pelanggaran terkait dengan pasal 38, 39, 40 itu terdegradasi. jadi akte di bawah tangan. Di bawah tangan. Karena tanda tangannya di luar wilayah. Persis. Karena tanda tangannya di luar wilayah kerja dia, makanya dia akte di bawah tangan. Betul. Tapi itu pun harus melalui proses penetapan pengadilan juga iya, kan? Bukan penetapan, putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Iya. Berarti kan tidak serta-merta langsung jadi akte di bawah tangan. Oh iya. Itu kan orang Tangerang, kenapa tanda tangannya di Bogor? Langsung akte bawah tangan. Iya, enggak juga. Enggak ujuk-ujuk gitu ya kalau bahasa iya. Nah, ini kan banyak terjadi celah kan. Celah membuat dari pihak lain atau stakeholder lain itu bukan memanfaatkan ya. Mungkin entah memanfaatkan, entah itu memang ketidakpahaman. Solusi yang harus diambil langkah untuk organisasi apa? Ya sebetulnya memang di samping tentu memberikan pemahaman yang baik kepada teman-teman notaris, kepada siapapun gitu ya. MOU dengan kepolisian, MOU dengan kejaksaan itu juga cukup penting gitu ya. MOU kepolisian saya lihat juga mohon maaf agak kurang baik ya, kurang dijalankan dengan baik ya, atau kita sebut sebagai mandul lah gitu ya. MOU dengan kejaksaan ada nggak ya? Nah itu yang perlu diinikan gitu ya. Belum pernah dengar. Apalagi itu di ranahnya tipikor misalkan gitu ya, pemahaman terkait dengan orang termasuk teman-teman jaksa gitu ya. Dalam konteks menjerat notaris itu kadang-kadang menurut saya terlalu berlebihan gitu ya. Urusannya adalah membuat akte gitu ya, tapi kemudian hubungannya dengan tipikor? Tapi kan kalau nggak salah dulu di Tangsel pernah ngadain seminar Zoom dengan KPK, dengan PPATK, itu kan dijelaskan Kang di situ. Itu gimana? Iya, unsur-unsurnya kan sudah sangat jelas. Unsurnya itu seperti apa gitu ya. Normatifnya juga sangat jelas. Misalkan terkait dengan objeknya, terkait dengan subjeknya. Nah. Tapi kan kalau nggak salah saya ingat PPATK atau KPK bilang ketika ada yang menghadap harus punya insting curiga. Ini tanah dari mana? Ini pantas nggak dapat tanah sekian? Pantas nggak dia transaksi harga sekian? Itu sebenarnya harus dilakukan atau? Ya agak terlalu lebay kalau menurut saya gitu ya, karena orang yang datang ke tempat kita tentu dengan berbagai macam variasi gitu ya. Betul. Dan kemudian juga notaris itu PPAT tidak diberikan pengetahuan yang katakanlah banyak ya terkait dengan bagaimana pemahaman seseorang itu punya uang atau tidak gitu ya. Penghasilan berapa? Iya agak kesulitan gitu ya kalau terkait dengan itu. Kecuali kalau misalkan secara nyata, misalkan dia bawa uang tunai 10 miliar, bawa duit cash gitu ya. Nah itu baru dianggap sebagai TKM ya, transaksi keuangan mencurigakan. Tapi sebatas memenuhi kualifikasi yang secara formal ditentukan agak sulit. Terus kalau tidak salah juga PPATK, KPK bilang kan, kalau dia mencurigakan itu lapor. Nah, itu melanggar nggak? Memberikan informasi data klien. Ya kalau udah diatur oleh undang-undang kan enggak, makanya tadi saya sebutkan dalam konteks suatu jabatan dalam kerahasiaan itu sesuatu yang diatur oleh undang-undang. Tapi kemudian dibatasi oleh ketentuan yang lain ya, yaitu undang-undang juga. Kalau undang-undang yang lain mengatakan harus dibuka ya buka. Kalau undang-undang menyatakan. Iya. Tapi itu pun berdasarkan penetapan pengadilan kan? Itu yang harus dipahami gitu ya. Putusan pengadilan mengatakan ya buka. Kalau belum ada itu kan nggak bisa juga kan? Iya. Karena kan ada aturan yang mengatur untuk merahasiakan. Persis, pasal 4 UJN kan jelas menyebutkan. Gitu. Nah, sedikit Kang, ceritakan. Ini kan menarik nih, tadi sudah jelaskan gambaran kode etik, pelanggaran secara pidana, perdata, admin, dan kode etik. Kode etik ya. Pidana, perdata, admin, dan kode etik. Ada 4 pelanggaran. Nah, yang Kang Udin lihat di daerah itu, pemahamannya seperti apa sih? Seperti yang, contoh kemarin di Kupang. Ketika memberikan penjelasan, kasih gambaran dong Kang. Ya, memang berbagai variasi ya, tapi saya coba untuk mereview kemarin gitu ya. Kan yang dipertanyakan itu sebetulnya notaris itu boleh nggak sih melanggar jabatan kewilayahan gitu ya? Kan memang dalam konteks notaris kita mengenal ada 4 pembatasan ya. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai aktenya. Oke. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orangnya untuk siapa akte itu dibuat. Kalau akte kan jelas ya, tadi yang pertama itu ada beberapa akte yang dikualifikasikan memang harus dengan akte notaris, akte PT dan seterusnya.